Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sistem administrasi keuangan dalam era demokrasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter dengan dosen pengampu Pak Hamdi SE MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Jessica Anastasia dengan NIM 2121 01065 dan rekan Saya Elizabeth Simanjuntak dengan NIM 21210139. Sistem Administrasi Keuangan dalam Era Demokrasi. Sistem administrasi keuangan adalah struktur atau kerangka kerja yang digunakan oleh individu, organisasi, atau lembaga untuk mengatur dan mengelola aspek keuangan mereka. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengelola uang dengan efisien, melacak transaksi keuangan, menghasilkan laporan yang akurat, dan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan bijak. Next. Sistem administrasi keuangan memiliki peran krusial dalam mengelola aspek keuangan negara dalam kerangka demokrasi. Sistem administrasi keuangan yang baik memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Sistem administrasi keuangan dalam era demokrasi adalah struktur atau proses yang mengatur pengelolaan aspek keuangan negara dalam kerangka sistem pemerintahan demokratis. Sistem administrasi keuangan dalam era demokrasi meliputi yang transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang pengeluaran publik, pendapatan, dan alokasi anggaran. Dengan begitu, memberikan masyarakat akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk mengawasi penggunaan uang publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan publik. Yang kedua, proses anggaran terbuka. Pemerintah harus membuka dialog dengan warga negara atau wakil-wakil terpilih untuk memastikan bahwa prioritas anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, pengawasan dan audit. Laporan audit independen dan pengawasan oleh badan-badan otoritas berperan penting dalam memastikan ketaatan terhadap aturan keuangan dan penggunaan yang benar dari sumber daya publik. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan publik. Pendadaan untuk layanan kesehatan seperti pendidikan, infrastruktur, dan program-program sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, responsif terhadap perubahan. Pengelolaan keuangan publik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Dapat mencangkup pendidikan keuangan, akses terhadap informasi, dan peluang untuk memberikan masukan. Yang ketujuh, pengendalian pengeluaran. Ini melibatkan perancangan anggaran yang hati-hati, evaluasi dampak program, dan penekanan pada efisiensi. Pada dasarnya, sistem administrasi keuangan dalam era demokrasi menekankan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Ini merupakan prinsip-prinsip yang mendukung pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan kepada warga negara. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elizabeth. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas aspek administratif dari kebijakan fiskal dan pembiayaan publik. Aspek administratif dari kebijakan fiskal dan pembiayaan publik melibatkan proses pengelolaan kebijakan keuangan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini melibatkan berbagai langkah administratif untuk merencanakan, mengalokasikan, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan fiskal serta pembiayaan publik. Ada 10 aspek administratif dari kebijakan fiskal dan pembiayaan publik. Aspek yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan tahap awal dalam aspek administratif. Pemerintah perlu merencanakan anggaran
untuk 1 tahun fiskal. Hal ini melibatkan dan menentukan pendapatan yang diharapkan dan alokasi anggaran untuk berbagai program dan proyek publik. Aspek yang kedua yaitu penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, setelah perencanaan, pemerintah menyusun anggaran dengan mengalokasikan dana untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Proses ini melibatkan pemilihan prioritas dan alokasi yang efisien. Aspek yang ketiga yaitu pengawasan eksekusi anggaran. Pemerintah harus memantau pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana. Hal ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Aspek selanjutnya yaitu audit dan transparansi. Dalam audit dan transparansi, harus dilakukan audit reguler terhadap pengeluaran publik untuk memastikan integritas dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengeluaran publik memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melihat bagaimana dana publik digunakan. Aspek yang kelima yaitu pajak dan pendapatan. Aspek administratif juga termasuk pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya yang menjadi sumber dana pemerintah. Proses administratif ini melibatkan pemungutan, penghitungan, dan pelaporan pendapatan publik. Aspek yang keenam yaitu pelaporan keuangan. Pemerintah harus melaporkan secara teratur tentang anggaran, pendapatan, dan pengeluaran kepada publik dan lembaga-lembaga terkait. Hal ini merupakan hal penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Aspek yang selanjutnya yaitu manajemen utang. Jika pemerintah perlu meminjam untuk membiayai proyek atau program, administrasi utang melibatkan perencanaan, penerbitan surat utang, dan pengelolaan pembayaran bunga dan pokok. Yang aspek yang kedelapan yaitu manajemen risiko keuangan. Pemerintah perlu mengelola risiko keuangan yang muncul akibat fluktuasi ekonomi, perubahan pajak, atau faktor lainnya. Hal ini melibatkan perencanaan dan strategi untuk mengatasi risiko finansial. Aspek yang kesembilan yaitu evaluasi kebijakan. Pemerintah harus menganalisis dampak kebijakan terhadap ekonomi dan masyarakat untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Aspek yang terakhir yaitu kerjasama antar lembaga. Pemerintah harus melibatkan proses keuangan seperti Kementerian Keuangan, lembaga perpajakan, dan lembaga audit. Secara keseluruhan, aspek administratif dari kebijakan fiskal dan pembiayaan publik mencakup proses mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan dan pengawasan. Administrasi yang baik adalah fungsi dalam memastikan kebijakan fiskal dan pembiayaan publik dijalankan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi sosial. Selanjutnya yaitu proses kebijakan fiskal administrasi keuangan yang bersifat terbuka bagi ruang publik dalam transisi demokrasi. Dalam proses transisi menuju demokrasi, kebijakan fiskal dan administrasi keuangan memang diharapkan untuk lebih terbuka bagi ruang publik. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterbukaan dalam kebijakan fiskal merujuk pada prinsip mengungkapkan informasi secara terbuka tentang kebijakan dan tindakan fiskal pemerintah kepada publik. Hal ini melibatkan transparansi dalam perencanaan anggaran, pengumpulan pendapatan, pengeluaran, hutang, dan keputusan fiskal lainnya. Proses terbuka dalam kebijakan fiskal tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang masalah keuangan negara. Hal ini berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil. Beberapa alasan mengapa transisi demokrasi menuntut kebijakan fiskal dan administrasi keuangan yang lebih terbuka bagi ruang publik yaitu sebagai pencegahan korupsi. Transparansi mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dengan mengungkapkan informasi mengenai anggaran dan pengeluaran secara terbuka, peluang untuk penyalahgunaan dana publik atau manipulasi anggaran menjadi lebih besar. Selain itu, untuk mencegah korupsi, keterbukaan dalam kebijakan fiskal pada era demokrasi juga dimanfaatkan sebagai peningkatan kepercayaan masyarakat. Transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan fiskal diambil dengan terbuka dan dana publik dikelola dengan efisien, kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat. Pemantauan kinerja pemerintah juga menjadi salah satu alasan
untuk dilakukannya transparansi kebijakan fiskal karena dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dan mengukur pencapaian dari program-program yang dibiayai oleh dana publik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan tentang materi sistem administrasi keuangan dalam era demokrasi. Terima kasih.